Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, jemaat Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di ibadah kedua GKI Padang ya. Pada saat ini saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Amin. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh berikan senyuman yang terbaik ke sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Ayo mari kita bergerak, berikan senyuman yang terbaik. Dari sini terlihat semua wajah-wajahnya sangat-sangat berbahagia ya, sangat-sangat sukacita. Nah, dari firman Tuhan minggu lalu dikatakan bahwa yang merenungkan firman-Nya siang dan malam, kita tahu bahwa Yosua disuruh untuk pergi ke tanah Kanaan. Kita tahu juga bangsa Israel sangat terkenal, yaitu bangsa yang sangat keras kepala dan juga sangat komplain. Namun ada 4 kata kunci yang membuat Yosua sangat berani. Yaitu pertama dikatakan bahwa Yosua mau mentaati dan juga membaca buku hukum. Dan yang ketiga pelajari buku itu siang dan malam dan juga melaksanakan yang tertulis di dalamnya. Itu kemarin terdapat di Yosua pasal yang pertama 7-8. Dan juga dikatakan ketika Yosua melakukan semuanya itu, maka Yosua akan berhasil dan beruntung. Dan juga kita sebagai orang-orang Kristen, tidak ada orang-orang Kristen yang tanpa membaca Alkitab. Dan juga dikatakan bahwa keseluruhan isi Alkitab selalu menuntun kita kepada Yesus. Amin. Dan juga kita akan diberkati lagi melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Gembala Sidang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya kalau minggu lalu kita pun diberkati, maka minggu ini akan ada banyak lagi berkat yang akan menanti kita. Amin. Dan juga kami akan mengundang kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 akan diadakan ibadah parents pukul 19.15 sampai dengan selesai di gereja kita GKI Padang. So mari kita ingatkan orang tua kita supaya mereka mau datang tepat waktu, karena ini adalah ibadah jaringan sebulan sekali. Saya percaya juga ada kerinduan bagi mereka untuk bisa bertemu satu dengan yang lainnya dan lainnya. Pengumuman bagi kita bahwa untuk pembinaan rohani Kristen diadakan pada tanggal 17, 18 dan 22 Maret. Untuk tingkat SD dimulai pukul 8 pagi, untuk SMP dan SMA pukul 12.30 WIB. Bertempat di GBI ya. Dan kita percaya juga untuk pembelajaran agama akan kembali aktif pada tanggal 16 April 2025. Nah, saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat renungan bagi kita sepanjang minggu ini yang diambil dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Saya baca pertama. Hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dan ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Kita baca dengan bersemangat 2-3 ya. Mazmur 119 ayat 15 sampai 16. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dan dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Selamat beribadah jemaat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang besar di dalam kita? Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Katakan ke sebelah kita, Yesus yang terbesar dalam kehidupan kita. Dan kita akan memuji Allah kita di sini, sebab Dia yang kita akan memuliakan di tempat ini. Selalu
iman kami bangkit. Harapan kami akan selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Karena kebenaran-Mu, kerajaan-Mu adalah bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau-lah yang kami pandang. Engkau-lah yang kami Tuhan pegang seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Yesus.
jemaat Tuhan, pada saat ini kita kembali menaikkan ucapan syukur kita dan permohonan doa kita. Pertama kita akan bersyukur pertolongan Tuhan atas Kota Padang, semua aktivitas dapat berjalan baik. Kita bersyukur pengharapan kita kepada Tuhan, kita dapat melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Kemudian juga kita dapat berdoa bagi kelancaran arus mudik menjelang Lebaran. Kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga di GKI Padang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, seumur hidup kami Tuhan Yesus, kasih-Mu Bapa, selalu Tuhan Yesus senantiasa Bapa mengikuti Tuhan Yesus kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas setiap pertolongan-Mu Bapa yang tidak pernah terlambat sedikit pun Bapa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk Tuhan Yesus, lawatan-Mu Bapa bagi kota kami Tuhan Yesus. Untuk setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Bapa bagi kota kami, Kota Padang Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa kami bersyukur Tuhan, semua aktivitas Tuhan Yesus dapat berjalan dengan baik Bapa. Sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, semua aktivitas Bapa bisa berjalan dengan baik yang kami rasakan di kota ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya Bapa, penyertaan-Mu Bapa nyata bagi kota kami Tuhan Yesus. Sekalipun kami tahu Bapa cuaca Tuhan Yesus tidak mendukung, namun kami berterima kasih kepadamu, berkat Tuhan selalu dapat kami nikmati sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kemudian Tuhan kami juga bersyukur kepadamu Bapa, buat pengharapan kami Tuhan Yesus kepadamu ya Tuhan, khususnya Tuhan di masa-masa sulit Tuhan, kami percaya semua jemaat-Mu tetap memiliki pengharapan, tetap Bapa memberikan Bapa pengharapan mereka, iman mereka hanya kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, kami bersyukur Tuhan Yesus di masa-masa sulit pun kami Bapa dapat lalui bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga Bapa tetap menjadi berkat khususnya bagi keluarga kami Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Bapa untuk semua yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga pada saat ini Bapa, biarlah kiranya Tuhan Yesus Tuhan yang memberkati Bapa kelancaran Tuhan Yesus, di mana Bapa sebentar lagi Tuhan Yesus akan Bapa Tuhan Yesus mudik Tuhan Yesus beberapa orang Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kelancaran berlalu lintas Tuhan Yesus, khususnya Bapa bagi saudara-saudara kami Bapa yang akan pulang ke kampung halaman mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, mereka Bapa mengecek kendaraan mereka Bapa, Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk memperhatikan kelayakan kendaraan mereka Bapa, sehingga Tuhan Yesus tidak ada Tuhan Yesus hal-hal buruk yang Bapa mengagetkan kami. Tetapi kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah Bapa Tuhan yang memimpin mereka, sehingga mereka bisa bertemu dengan keluarga mereka dengan selamat Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa bagi setiap aparat keamanan yang bertugas, yang berjaga. Kami percaya Tuhan juga yang memberikan bagi mereka Bapa hati yang bertanggung jawab, sehingga Bapa mereka bisa mengaturkan semua Bapa kendaraan dengan baik Tuhan Yesus. Kami berdoa sepanjang Tuhan Yesus nanti Bapak mudik, arus mudik, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi Tuhan Yesus. Baik itu Bapak di darat, di laut dan di udara, kami percaya Tuhan yang memberkati semua. Kami juga berdoa Bapak bagi keluarga-keluarga di GKI Padang, semua Tuhan Yesus setia mengulang-ulangi kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Semua saling mendukung Bapak dalam pertumbuhan rohani. Kami percaya Tuhan Yesus semua menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang bekerja, yang memulihkan Bapak hubungan-hubungan di dalam keluarga. Kami percaya Tuhan yang memulihkan setiap hubungan antara anak dan orang tua Bapak. Begitupun sebaliknya Tuhan Yesus. Ini doa kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala kuasa-kuasa si jahat yang menghalang-halangi Tuhan. Boleh menyertai, melindungi kota kami dalam nama Yesus. Kau demi nama Yesus. Segala celaka maut yang membuat arus mudik boleh berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Kau demi nama Yesus. Tidak mengecek kelayakan kendaraan mereka ketika mereka mudik, tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Menghalang-halangi juga hubungan dipulihkan Tuhan di dalam keluarga. Kami hancurkan kau tidak berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kaulah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau nyanyikan ini bagi-Mu Tuhan. Tak sehari pun Kau tak di sampingku, tak sehari pun Kau lepaskanku seumur hidupku.
sepanjang masa Engkau setia. Sebagai umat yang Engkau tebus, sangat bangga memiliki Allah seperti-Mu, memiliki Bapa seperti-Mu. Semakin hari, semakin fokus kami kepada kekekalan. Semakin fokus kami kepada tujuan-Mu dalam hidup kami. Kami membangun diri kami untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu dimanapun kami dan bagaimanapun keadaan kami. Kau telah mengubah hidup kami menjadi baru, dan yang lama sudah berlalu. Kaulah yang menuntun kami sehingga kami dapat selamat tiba di tempat ini. Dan kami telah mempersiapkan hati, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami kejar terus kebenaran firman-Mu, karena hanya kebenaran-Mu yang dapat memuaskan hasrat kami. Dan hanya kebenaran firman-Mu yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Dan dari firman-Mu kami mengenal Engkau secara pribadi, bahwa Engkau tidak memandang rupa. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Telah banyak kami terima kebaikan-kebaikan-Mu. Dan saat ini juga kami melihat kebaikan-Mu itu Engkau nyatakan lewat firman-Mu. Kau melembutkan hati kami, merendahkan hati kami, sehingga semua kami siap mendengar, mempelajari, dan menaati firman-Mu. Jangan kami biarkan kemana-mana pikiran kami maupun hati kami, tetapi berfokus hanya kepada firman Allah. Sebab waktu yang Kau berikan seperti sekarang ini adalah waktu yang khusus, di mana Tuhan sedang berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Karena panggilan-Mu bagi kami adalah panggilan khusus. Kau telah mempercayakan perkara-perkara besar bagi kami. Apapun pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu, secara pribadi, rumah tangga, apapun yang mereka rasakan, bulatlah hati mereka untuk percaya pada firman Allah, supaya mereka pun pulang dipenuhi dengan damai sejahtera dari firman Allah. Tidak ada satupun kami dilalui begitu saja, tapi semua kami dapat tenang bersama dengan Tuhan saat kami diberkati lewat firman Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan waktu bagi saya, dan saya dapat menundukkan diri saya, sehingga firman-Mu yang telah Engkau siapkan dapat saya sampaikan kepada umat-Mu, dan sama-sama kami bertumbuh di dalam iman dan di dalam kerohanian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Puji Tuhan. Baik, kita boleh lihat sebelah kita. Kita boleh juga salam. Dan kita boleh tanya apa kabarnya, bagaimana keadaannya. Apakah saudara sukacita? Ya, pasti sukacita ya.
Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, terlebih dahulu kita memenuhi hati kita dengan sukacita, damai sejahtera. Jadi pada waktu kita datang beribadah, kita percaya kita dapat mendengar dan kita dapat mempelajari dan kita dapat saudaraku menaati firman Allah. Jangan kita sia-siakan waktu yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Tetaplah kita berfokus kepada apa yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan berkata, cari terlebih dahulu kebenaran firman-Nya. Cari terlebih dahulu Tuhan dalam hidup saudara. Jangan cepat kita berpuas diri, masih panjang saudaraku perjalanan kita. Mari kita saudaraku saling menguatkan, saling meneguhkan sebagai anggota tubuh Kristus. Ketika orang menasihatkan kita, mari kita saudaraku mendengar. Ketika kita menasihatkan orang lain, maka dia pun saudaraku mendengarkan saudara. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani. Saudaraku, minggu pertama dan minggu kedua saudara sudah diberkati lewat firman Tuhan. Di mana topik kita saudaraku, yaitu saudaraku supaya kita mempercayai firman Tuhan. Amin saudaraku. Nah, firman Tuhan inilah saudaraku yang menjadi kehidupan baru bagi kita. Amin saudaraku. Firman Tuhan ini yang memberikan kepada kita pertumbuhan. Dan hanya firman Tuhan saudaraku yang mendukung pertumbuhan rohani kita, iman kita, kekudusan yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Allah. Amin. Jadi minggu pertama, minggu kedua sudah disampaikan kepada kita lewat yang disampaikan oleh Bang Philip mengenai kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada yang salah di dalam kebenaran. Misalnya keadaan kita kurang baik, tidak ada yang salah kalau kita menemukan keadaan kita kurang baik. Amin saudaraku. Tetapi firman tidak pernah kita temukan keadaannya kurang baik. Tetapi hidup manusia itu bisa naik, bisa turun, saudara kasih. Firman inilah yang menstabilkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, mari kita bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani. Amin. Firman Tuhan ini saja yang dapat mendukung pertumbuhan rohani kita. Iman, demikian juga saudaraku kekudusan, di mana kita harus mengerjakan kekudusan kita terus menerus. Haleluya saudaraku. Dan ini juga judulnya saya angkat dari topik kita bulan ini. Kebenaran firman Tuhan. Ini judulnya saudaraku. Amin. Nah, kebenaran firman Tuhan mengajari kita bertumbuh rohani dengan kita mendengar. Amin. Sudah lama kita mendengar firman. Apa yang saudara dengarkan dari firman Tuhan sebelum hari ini dan hari ini? Seraplah itu saudaraku. Amin. Jangan apa yang saudara dengarkan, saudara pilah-pilah, tapi serap seluruhnya. Jadikan itu menjadi milik saudara. Jangan abaikan karena saudara tidak suka. Amin. Firman Tuhan itu adalah kehidupan, adalah Allah sendiri. Suka atau tidak suka kita harus siap mendengarkan firman Tuhan. Karena kita adalah umat pilihannya. Amin saudaraku. Dan di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kita menerima kehidupan tentang Allah. Kita menerima kehidupan baru setelah kita memiliki Yesus. Kita memiliki pandangan-pandangan yang baru. Dan kita memiliki kebenaran firman Allah. Dan kita memiliki kehidupan yang menyinari kita. Tidak ada kematian di dalam firman Allah, saudaraku.
Jadi inilah tujuan kita, mengapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Amin saudaraku, terima. Tidak ada yang tidak baik. Kalaupun gak baik menurut saudara, firman Tuhan tidak ada yang tidak baik. Terima. Amin saudaraku, karena semua tentang Allah, semua tentang kebenaran, semua tentang firman, semua tentang kehidupan dan kekekalan. Semua baik untuk kita maupun untuk yang akan datang. Haleluya saudaraku. Nah yang kedua saudaraku, mempelajari. Setelah kita mendengarkan firman, kita pelajari. Bagaimana mungkin saudara mempelajari kalau saudara tidak mendengarkan firman? Dan dari mana timbul iman? Dari pendengaran saudaraku. Iman itu harus kita pelajari dan harus kita tindakan. Karena iman itu berasal dari firman Allah. Haleluya saudaraku, amin. Jadi pada waktu kita saudaraku mempelajari firman itu, pahami artinya. Sampai dia berdampak dalam hidup saudara. Dampaknya, apakah bagi panca indera saudara? Apakah dampaknya di mana saudara sedang bergumul? Sedang khawatir dan sedang bimbang, sedang menggapai sesuatu. Mari pelajari saudaraku firman Tuhan yang saudara dengarkan. Pahami dia, pahami artinya. Amin saudaraku. Dan yang ketiga, menaati. Kalau menaati saudaraku, berarti kita mempraktekkan firman. Mempraktekkan apa yang kita dengarkan. Mempraktekkan apa yang kita pelajari. Amin. Ketiga hal ini sangat penting bagi kita, saudaraku. Untuk menjalin hubungan kita, hubungan yang erat dengan Allah, dengan Tuhan. Tanpa ini saudaraku kita tidak akan menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi sangat baik sekali jikalau kita melakukan ketiga hal. Yang pertama mendengar, yang kedua mempelajari, dan yang ketiga menaatinya saudaraku. Mari kita baca dari Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca 1-2 ya. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Teruskan. Ya, amin saudaraku. Nah, apa yang diperintahkan Musa kepada bangsa Israel? Supaya mereka mendengar dan mempelajari dan menaati firman Allah. Menaati itu meneladani. Inilah yang diperintahkan Musa kepada bangsa Israel. Karena jikalau mereka melakukannya dengan setia, maka sekaliannya akan ditambahkan bagi mereka. Ini penting saudaraku kasih. Amin saudaraku, ini sangat penting. Mendengar, mempelajari dan menaati firman Allah ini sangat penting. Dan kita juga telah masuk atau telah memasuki perjanjian dengan Allah melalui Yesus Kristus. Yaitu supaya kita tanggap kepada kehendak Allah dalam hidup kita. Ini perjanjian kita kepada Allah melalui Yesus. Lebih tanggap kepada kehendak Allah, kepada maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa kita diselamatkan? Kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita menjadi jemaat? Kenapa kita menderita?
Jadi kita juga telah memasuki perjanjian dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan ini juga berlaku bagi kita. Supaya kita mendengar, mempelajari, dan menaati firman Allah. Di mana ketiga hal ini sangat penting bagi kita. Untuk membangun hubungan terus-menerus dengan Allah. Apa jalan kita kalau kita tidak mendengar? Kalau kita tidak mempelajari? Kalau kita tidak menaati peraturan-peraturan yang diperintahkan Tuhan bagi kita? Tidak ada satu pun kita bisa masuk dalam kerajaan Allah selain daripada Yesus yang menjadi jalan kita. Amin, saudaraku. Ketiga hal ini penting bagi kita, saudaraku, untuk membangun hubungan terus-menerus dengan Allah. Jadi jangan kita meninggalkan waktu kita dengan Allah melalui mendengar, mempelajari, dan menaati firman Allah. Sampai kapan? Sampai terus-menerus. Karena setiap kali kita membaca firman Tuhan, ada selalu kabar dan sukacita yang memberikan kehidupan bagi roh kita. Karena dia hidup, saudaraku. Amin. Jadi tugas kita, saudaraku, untuk menyelesaikan tugas kita, bagian kita, supaya kita pun siap mendengar, mempelajari, dan menaati firman Allah. Tugas kita, membereskan diri kita. Tugas kita, untuk bisa, saudaraku, tidak membiarkan halangan apapun yang menghalangi kita mendengar. Amin. Semua kita butuh, saudaraku. Kita butuh waktu, kita butuh kesenangan. Kita butuh uang, kita butuh pekerjaan. Kita butuh karier, kita butuh apa yang dibutuhkan oleh orang dunia. Tetapi prioritas utama kita, saudaraku, adalah Tuhan. Amin. Jangan sampai apa yang dipercayakan Tuhan bagi saudara diambilnya oleh karena kita lebih mengutamakan keinginan-keinginan kita. Dia sudah memberikan kepada kita kunci supaya kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita lihat, saudaraku, dalam ayat 27 sampai ayat 29 dari Bilangan pasal 5 tadi, saudaraku. Dari Ulangan pasal 5 tadi, ya. Dari Ulangan pasal 5 kita baca ayat 27 sampai 29. 1, 2 ya. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku. Telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Nah, jadi kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ini adalah iman bagi kita. Sebagai tugas untuk kita kerjakan, membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, saudara kasih. Kita belum melihat keluarga kita berhasil dan beruntung. Kita belum melihat anak-anak kita takut akan Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan ingin sebagaimana semula kita dipanggil, demikianlah kita sampai pada saat ini. Hati kita mengasihi Dia, merindukan Dia. Hati kita tertambat kepada firman-Nya. Hati kita selalu rindu dan haus untuk datang beribadah kepada-Nya.
Dan inilah yang harus terus-menerus kita ingatkan kepada saudara-saudara seiman kita. Jangan cepat berpuas diri, saudaraku. Belum apa-apa yang kita kerjakan ini. Dan Tuhan berkata, jikalau saudaraku kita lemah menghadapi sesuatu, Tuhan berkata, kecillah kekuatanmu. Tuhan ingin kita kuat seperti Dia. Karena kekuatan kita dari Dia, saudara kasih. Haleluya. Dan inilah yang dikatakan Allah kepada Musa. Bahwa Ia ingin bangsa itu mencondongkan hati mereka untuk takut kepada Tuhan. Supaya mereka menghormati dan menaati Allah. Inilah yang menyenangkan hati Allah. Di mana bangsa Israel pada saat itu mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka, saudaraku, menghormati Allah. Dan Allah berkata, inilah yang saya inginkan. Amin, saudaraku. Ada perbedaan antara melakukan sesuatu karena kewajiban. Dan melakukan sesuatu karena kita mengingininya. Allah tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan gereja dan taat karena terpaksa. Gereja kita memang perlu mengadakan kegiatan supaya kita dapat mengerjakan bersama di dalam kegiatan yang dilakukan oleh gereja kita. Tapi Tuhan tidak tertarik ke sana, saudaraku. Karena Dia bukan kurang karunia. Dia bukan kurang waktu, saudaraku. Dia tidak tertarik dengan hati yang terpaksa untuk taat kepada Tuhan. Dia tidak tertarik dengan orang yang seperti itu, saudara kasih. Allah menginginkan hati dan hidup kita seluruhnya untuk kita persembahkan kepadanya. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Di mana Dia menginginkan hati kita dan hidup kita, kita persembahkan seluruhnya kepadanya. Keinginan kita, semua yang ada bagi kita, masa depan kita, kerinduan kita, minat kita, pelayanan kita, kegiatan-kegiatan gereja kita. Dia ingin supaya kita persembahkan seluruhnya kepadanya. Mengapa, saudaraku? Persembahan itu perlu pengorbanan. Persembahan itu perlu memberi. Hati yang memberi, saudaraku. Persembahan itu perlu kerjasama. Tidak seorang diri, saudaraku, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi perlu bersama. Apakah kita mempersembahkan hati kita, pikiran kita, semua panca indera kita, waktu kita. Amin, saudaraku. Dan kita tidak perlu saudaraku menyebut-nyebut apa yang kita korbankan kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, orang sekitar kita menjadi saksi atas apa yang kita berikan di dalam pengorbanan kita. Itu yang diinginkan Tuhan, saudaraku. Amin, bukan kegiatan. Bukan hati yang terpaksa. Sekalipun saudara bisa melakukan dan mengerjakan semua kegiatan itu. Dan saudara menaati dengan hati yang terpaksa. Bukan. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam kerajaan surga. Kalau itu yang saudara lakukan. Amin. Firman ini tegas, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Amin. Tetapi Tuhan ingin, saudaraku, hati kita, hidup kita seluruhnya, seluruh hidup kita persembahkan kepadanya. Jadi kalau kita mengasihi Dia, mengasihi firman-Nya, maka ketaatan akan mengikuti kita, saudaraku. Mudahkah mengasihi? Mudahkah mengasihi sesama manusia? Tidak. Tapi dua hal ini adalah dasar bagi kita. Supaya kita dapat menerima apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Gak mudah. Karena butuh pengorbanan. Karena butuh
uang kita, butuh waktu kita, butuh tenaga kita, butuh hidup kita. Amin saudaraku. Haleluya. Kita lihat, kita dapat bersyukur karena kebaikannya di dalam Ulangan 8 ayat 1. Kebaikan Tuhan akan terus dia kerjakan bagi gereja, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekalipun saudaraku, keadaan ekonomi kita, keadaan bangsa kita, keadaan kota kita kurang baik menurut kita saudaraku. Tetapi Tuhan akan terus mengerjakan kebaikannya melalui gerejanya. Amin. Mari persiapkan jalan Tuhan untuk memakai saudara. Kita baca dalam Ulangan 8 ayat 1. Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Inilah firman Allah memerintahkan kita supaya kita menaati perintahnya. Apa itu? Seluruh firman-Nya. Kalau saudara sudah menaati firman-Nya, taati terus menerus. Itulah firman. Amin. Kalau saudara menaati firman pada hari ini, taati sampai selama-lamanya. Itulah firman. Firman itu harus saudara kita harus mengejar firman-Nya. Supaya kita jangan kalah kecepatan kita dari dunia ini. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, firman Allah memerintahkan kita, amin, supaya menaati firman-Nya. Menaati Allah haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Dari mana? Dari mana? Dari hidup kita ini kita dapat menyerahkannya kepada Tuhan. Yang pertama dari hati kita. Amin saudaraku. Pujian kita berkata tadi, hati kita ini hati yang baru. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang baru. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang baru. Mari kita berdoa dengan hati yang baru. Karena Tuhan telah memberikan hati yang baru di dalam diri kita. Kalau Tuhan sudah memberikan hati yang baru, gak ada hak kita mengotori hati kita. Gak ada bagian kita mengotori hati kita. Hati kita adalah milik Tuhan. Karena dari hati kita memancar kehidupan. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, yang pertama saudaraku, hati kita. Amin. Hati kitalah yang mengasihi Dia. Hati kitalah yang menghubungkan kita dengan Dia. Hati kitalah yang mengasihi sesama. Amin. Kalau hati kita sudah bertindak, maka saudaraku pikiran kita pun saudaraku akan mengikuti. Karena kita adalah satu tubuh. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Kalau kita saudaraku mengasihi Dia lebih daripada hubungan apapun, gak ada jaminan yang dapat menjamin keselamatan keluarga kita. Memang baik hubungan keluarga kita ya manis, harmonis, akur, saudara kasih. Amin. Tetapi saudaraku, bila kita mengasihi Dia lebih daripada hubungan kita dengan siapapun, lebih dari kegiatan kita, lebih daripada prestasi kita, atau harta apapun yang kita miliki. Berarti saudaraku ada jatuh anak-anak Tuhan membiarkan kendor kerajinannya. Sehingga saudaraku kasihnya tidak lagi seperti semula. Dan kasihnya kepada Tuhan kalah oleh karena hubungan, oleh karena kegiatan, oleh karena prestasi, oleh karena harta. Jangan saudaraku. Amin saudaraku, jangan.
Karena membangun hubungan kita dengan Tuhan itu oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Untuk membangun itu kembali itu mahal sekali, saudaraku. Jadi jangan. Puji Tuhan, saudaraku. Yang kedua, kehendak kita. Saudaraku, kehendak bebas kita bukan lagi kita serahkan kepada diri kita. Tetapi kita serahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Apapun keinginan kita, harapan kita, apapun yang menjadi saudaraku tanggung jawab kita. Dan apapun cita-cita kita, masa depan kita, apapun saudaraku yang sedang kita pikirkan. Jangan serahkan kepada kekuatanmu, kepada dirimu. Tapi serahkanlah itu, kebebasanmu itu kepada Tuhan. Karena kita adalah miliknya. Lalu yang ketiga, saudaraku, pikiran kita. Amin, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, hati kita sudah diselamatkan Tuhan. Tetapi pikiran kita ini adalah medan peperangan bagi kita. Kita harus berperang terus. Supaya setan, iblis jangan menaruh kejahatan di dalam pikiran kita. Jangan menaruh keburukan di dalam pikiran kita. Jadi kita harus, saudaraku, menawan pikiran kita ini dan kita tundukkan di bawah kaki Tuhan. Dan pikiran kita ini dipenuhi dengan firman Allah. Amin, saudaraku. Kenapa kita perlu, saudaraku, berdoa buat mereka? Baik itu pemerintah, bangsa, baik negara kita, baik bagi gereja, baik bagi orang-orang kudusnya Allah. Kenapa, saudaraku? Karena pikiran mereka adalah peperangan bagi mereka. Jadi kita perlu berdoa supaya pikiran mereka dipenuhi dengan firman Allah. Amin, saudaraku. Di dalam pikiran kita ini, jikalau kita pakai dan pergunakan untuk yang baik, banyak sekali yang bisa kita selesaikan. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan, saudaraku. Karena pikiran kita ini sudah kita taklukkan di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Tubuh kita, saudaraku, yang keempat. Ya, kita harus menyadari di dalam tubuh kita ini ada kekuatan. Amin, saudaraku. Kekuatan untuk mengerjakan rutinitas kita. Ya, kekuatan untuk melayani Tuhan. Kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan kita di kantor. Merencanakan rencana kita ke depan, saudara kasih. Kekuatan kita itu dari Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kekuatan kita. Jangan buang-buang energi saudara. Karena kekuatan kita dari Tuhan itu perlu diisi ulang, saudaraku. Amin. Jadi kita perlu, saudaraku, mempergunakan kekuatan dari Tuhan untuk mempermuliakan Dia. Untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab rohani kita, saudaraku. Supaya Tuhan mengisi ulang kembali kekuatan kita. Jangan takut kehabisan tenaga. Jadi kalau saudara merasa lemah tubuh saudara, mari cari Tuhan. Kenapa aku lemah pada hari ini, Tuhan? Seringkali saudaraku karena kecapekan. Seringkali saudaraku karena pikiran. Seringkali saudaraku karena kelelahan, saudaraku. Seringkali karena makanan. Seringkali karena situasi, saudaraku. Saudaraku, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan kembali memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Haleluya, saudaraku. Dan juga, saudaraku, dalam tubuh kita ini ada talenta. Amin, saudaraku. Talenta kita ini bukan kita simpan. Tetapi, saudaraku, kalau saudara belum mengerti tentang talenta, belum tahu apa talenta saudara, ada 4D kita, saudaraku. Di sana saudara bisa bercakap-cakap. Tukar pikiran dengan pemimpin, dengan pelayan, saudaraku. Saudara juga bisa berdoa kepada Tuhan, apa talenta saya, Tuhan. Tapi ada yang saya rasakan di dalam diri saya. Seperti rajin untuk ini, Tuhan. Saya dapat mengerjakan ini, Tuhan. Mulai saudara buka hati saudara kepada Tuhan. Supaya talenta yang saudara miliki itu ditambahkan Tuhan lagi bagi saudara. Amin, saudaraku. Demikian juga seksualitas. Amin.
Jadi kekuatan, talenta dan seksualitas, ya, seksualitas ini diberikan Allah kepada kita supaya kita pakai bagi kesenangan dan kepuasan berdasarkan peraturannya. Amin, saudaraku. Jangan saudara rugikan hari-hari saudara, tahun-tahun umur saudara. Jangan saudara rugikan masa depan saudara, keluarga saudara. Mengapa firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya saudara berdoa untuk jodoh saudara. Supaya saudara menemukan jodoh saudara. Jangan bermain-main berpacaran saudaraku. Amin. Jangan bermain-main berpacaran saudaraku. Haleluya. Karena itu akan merugikan keluarga saudara. Saudara tidak punya cerita yang baik dan yang indah bagi keturunan saudara kelak, seorang kasih. Gereja ini tetap saudaraku mengatakan kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara bertumbuh di dalam kebenaran. Takut akan kebenaran. Jangan takut saudaraku. Jangan takut oleh karena umur. Jangan saudara percepat oleh karena umur. Tapi semuanya itu dari Tuhan, saudaraku. Amin. Kitalah yang membuat cerita hidup kita. Karena Tuhan sudah membuat cerita hidup kita indah dan baik. Udik, saudara kasih. Haleluya, saudaraku. Amin. Yang kelima, keuangan kita. Keuangan kita ini adalah berkat Tuhan. Tuhan memberikan jalan bagi kita dan kesempatan. Sehingga kita bisa bekerja, berbisnis, berdagang. Sehingga kita bisa saudaraku menghasilkan uang. Dan uang kita ini adalah pemberian Tuhan. Diberikan kepada kita. Supaya kita bisa kelola dengan baik. Mulailah kelola dengan baik. Mungkin saudara berkata, aku masih pelajar. Bagaimana aku bisa mengelola uang yang kurang ini, yang enggak jelas ini. Tetapi saudara harus bertumbuh dalam iman saudara. Iman saudara bukan hanya keselamatan jiwa saudara saja. Tetapi iman, apa yang dipercayakan Tuhan bagi saudara. Amin saudaraku. Mungkin saudara berkata, keluarga saya saja kekurangan. Amin. Apa yang kami dapat dalam 1 bulan itu masih kurang. Jadi kalau enggak begini, ini tidak akan bertambah. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, kebebasan saudara itu bukan untuk saudara sendiri. Tetapi kebebasan saudara itu saudara serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memimpin saudara untuk mengatasi kekurangan saudara. Amin saudaraku. Kalau saudara tidak setia dalam perkara kecil ini untuk mengelola uang saudara, saudara tidak akan pernah bisa paham dan mengerti bagaimana Allah kita itu adalah Allah yang maha besar, Allah pengasih, Dia El Shaddai, Dia Allah mencukupkan, Dia Allah mencukupi kita, menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita saudaraku. Saudara tidak akan paham, saudara tidak akan mengerti saudaraku. Dan saudara akan bisa berputar di situ saja mendoakan kekurangan-kekurangan saudara. Saudara harus berani memaparkannya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan lebih besar pengeluaran kami daripada pendapatan kami. Dan dari situ pun saudara bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan saudaraku. Yang kelima, yang keenam saudaraku, masa depan. Amin saudaraku. Nah masa depan kita saudaraku ini ya dengan memutuskan untuk menjadikan pelayan kepada Allah dan kepada manusia. Inilah sebagai tujuan utama dari pekerjaan hidup kita. Amin saudaraku. Pekerjaan utama kita yaitu mengasihi Allah dan melayani sesama kita. Haleluya saudaraku. Ini tujuan utama kita. Pekerjaan, perkuliahan, orang dunia juga mencari itu saudaraku. Bukan saya berkata di depan ini saya percumakan. Tidak saudara kasih. Tetapi saudaraku inilah ya yang kita rindukan. Mari kita lihat saudaraku di ayat 2 sampai 3. Dari Ulangan pasal 1 tadi. Kita baca ya
ayat 2-3. 1-2 ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Jadi kehidupan yang sesungguhnya menurut Musa berasal dari komitmen total kepada Allah dan menjalani hidup sesuai dengan setiap firman yang berasal dari Dia. Itulah saudaraku, ya, kehidupan yang sesungguhnya. Amin saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita harus bisa menjadikan masalah yang datang kepada kita memberikan kesempatan buat pertumbuhan rohani kita. Haleluya saudaraku. Amin. Dan sebagaimana firman Tuhan tadi, kehidupan yang sesungguhnya menurut Musa berasal dari komitmen total. Komitmen kita kepada pelayanan kita. Komitmen kita sebagai umat yang sudah ditebus Allah. Mencari terlebih dahulu kebenaran firman Allah. Dan mencari Allah apapun itu saudaraku. Amin. Apapun itu. Kita dahulukan hubungan kita dengan Bapa, dengan firman-Nya. Haleluya saudaraku. Sadarilah bahwa kebutuhan kita akan firman yang dapat memuaskan hati kita hanya Allah. Sadar. Yang memuaskan hasrat kita adalah hanya firman Allah. Maka pada saat saudara membaca firman Tuhan, berdoa saudara kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus menuntun saudara dan menyingkapkan firman Allah yang hidup. Maka setiap firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengar, itu menjadi kehidupan bagi saudara. Sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Haleluya. Apakah saudara takut? Apakah saudara bimbang? Apakah saudara khawatir? Bertobat saudara. Amin. Bertobat saudara. Datang kembali kepada Tuhan. Karena bukan lagi hidup saudara di situ. Tapi hidup saudara, hidup mengasihi Allah. Hidup melayani sesama. Jangan saudara takut. Amin saudaraku. Ada kesempatan-kesempatan. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, maka kesempatan itu akan menjerumuskan saudara. Ya, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia tidak takut terlambat. Dan tidak ada perkataan terlambat di dalam orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita lihat saudaraku dalam Keluaran 8 ayat 19. Ketidaktaatan membutakan mata, oleh karena itu jangan keraskan hatimu. Mari kita baca dari Keluaran 8 ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah, tetapi hati Firaun berkeras dan dia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ada 10 tulah. Dan saudaraku, lalat ini adalah saudaraku tulah yang keempat. Nyamuk saudaraku, bukan lalat, sorry saudaraku, amin. Nyamuk ini berterbangan dan menghinggapi seluruh daerah Mesir. Dan ini dikatakan saudaraku tulah yang keempat. Amin saudaraku. Dan itu dilihat tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat. Sudah dilihat Firaun saudaraku. Sampai pada tulah keempat itu sudah dilihat Firaun. Bahwa itu tidak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi. Nyamuk saudaraku bertebaran dan menghinggapi seluruh Mesir saudaraku. Itu tidak mungkin terjadi. Dan bahkan saudaraku ahli sihir juga sudah membenarkan bahwa itu adalah pekerjaan Allah.
Tetapi Firaun mengeraskan hatinya. Karena dia tidak percaya. Amin, saudaraku. Dan kekerasan hati dapat membutakan orang terhadap kebenaran. Kadang kalau kita pikirkan, saudaraku, apa ya tujuan kita? Apa tujuan kita kalau kita mengeraskan hati? Amin. Dan siapa kita bagi Tuhan? Kalau bukan melalui pengorbanan yang besar yang dilakukan Tuhan, apakah kita manusia yang berguna, manusia yang berarti? Tidak, saudara kasih. Kita dapat bertanya kepada diri kita, siapakah kita ini? Kalau bukan Yesus mati bagi kita, kita ini saudaraku tidak tahu di mana keberadaan kita sekarang ini. Kita pun tidak tahu siapa kita, saudara kasih. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi jangan kita keraskan hati. Ada 24 jam Roh Kudus bicara kepada saudara. Allah itu baik. Banyak mujizat yang sudah saudara terima. Kesempatan yang diberikan Tuhan bagi saudara selama ini. Jangan keraskan hatimu bila Roh Kudus bicara kepada saudara. Jangan keraskan hatimu bila firman telah berfirman kepadamu, itu tidak akan diambilnya, saudaraku. Haleluya, saudaraku, itu tidak akan diambilnya. Kita telah mendapatkan mata yang terang untuk melihat siapa Allah kita, siapa juru selamat kita, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kemudian setelah kita, saudaraku, selamat, mengeraskan hati kita, apa yang membuat kita beruntung dalam hal itu? Tidak ada, saudaraku. Amin. Jangan saudara mau kembali kepada dasar oleh karena saudara mengeraskan hati saudara. Orang yang mengeraskan hati, dia akan, saudaraku, buta akan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak akan mengerti apapun kita ajarkan, saudaraku, dia tidak akan mengerti. Dia tidak akan menerima, saudaraku. Amin. Tuhan tidak pernah mempercumakan waktu dan pengorbanan saudara. Tapi kita sendiri, saudaraku, yang mempercumakannya. Haleluya, saudaraku. Jadi jangan seperti Firaun. Nah, jika saudara mau membuang kekerasan hati saudara, maka saudara akan melihat bukti karya Allah di dalam hidup saudara. Maka Roh Kudus akan memimpin hidup saudara. Amin. Maka Roh Kudus akan membawa saudara. Dan dia akan memberikan kepada saudara supaya saudara menggenapi janjinya. Amin. Maka Roh Kudus memimpin saudara. Dan apa yang dipercayakan oleh Yesus kepada saudara, Roh Kudus akan memimpin saudara ke sana. Kepada apa yang dipercayakan kepada saudara. Amin, saudaraku. Orang lain saja mempercayakan kepada kita, itu bangga kita, saudaraku. Tetapi oleh karena kita tidak mengeraskan hati kita, saudaraku, maka Roh Kudus memimpin kita kepada apa yang dipercayakan Allah kepada kita. Apakah keselamatan bagi jiwa-jiwa baru? Amin. Apakah pengertian hikmat yang saudara bawa kepada mereka orang-orang Kristen, kepada mereka yang buta oleh karena kedegilan hati mereka? Bukankah itu lebih indah daripada emas, perak, dan permata, saudaraku? Mari jangan menjadi orang munafik, saudaraku. Jangan menjadi orang yang sombong. Jangan menjadi orang yang angkuh, saudaraku. Kalau bukan karena Yesus mati bagi kita, hidup kita ini enggak seperti ini, saudaraku. Mari syukuri apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin, saudaraku. Yesus adalah dasar dari kebenaran. Mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadikanlah Yesus adalah dasar kebenaran bagi kita.
Jikalau engkau percaya pada Yesus, percaya juga kepada kebenarannya. Amin. Jikalau saudara percaya kepada Yesus, lakukan juga kepada kebenarannya. Jikalau saudara percaya kepada Yesus, saudara juga harus melakukan segala yang diperintahkannya, saudaraku. Amin. Jangan hanya percaya kepada Yesus. Dan itu mudah bagi saudara karena saudara tidak melihat Dia. Sulit bagi saudara untuk mengerjakan firman Allah karena ada saksi di sekitar saudara. Amin, saudaraku, yang melihat saudara, perbuatan saudara. Mari kita lihat dalam Yohanes 7 ayat 46 sampai 49. Jikalau kita tidak mempelajari firman, jangan kita sok tahu. Jangan kita kira kita sudah mengetahui semuanya. Mari kita baca 1-2 ya. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jangan kita menjadi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang tidak punya dasar. Kita punya dasar, saudaraku. Dasar kita adalah kebenaran firman Allah. Amin, saudaraku. Jangan seperti mereka, saudaraku, percaya tapi tidak melakukan firman Tuhan, saudara kasih. Jadi kita perlu membaca, kita perlu mempelajari, kita perlu mendengar, kita perlu menaati firman Allah, saudaraku. Karena dari sanalah hikmat, pengertian dan pengetahuan bagi kita, saudara kasih. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir, saudaraku, Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat 6. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, saudaraku. Apa yang dikatakan Yesus? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Amin, saudaraku, ini janji. Dan janjinya ini bisa kita percayai. Haleluya. Jadi sebelum kita, saudaraku, dijemput Tuhan Yesus oleh karena kedatangannya kedua kalinya, saudaraku. Mari kita bersungguh-sungguh menaati firman Allah. Mari kita terus menerus, saudaraku, mendengar, mempelajari dan menaati firman Allah. Karena ketiga hal ini, saudaraku, jalan kita supaya kita berkembang terus menerus dalam hubungan kita dengan Allah kita, saudaraku. Haleluya. Yesus berkata, dialah satu-satunya jalan kepada Allah Bapa. Amin, saudaraku. Dia yang berkata. Dan kita perlu, saudaraku, menyadari bahwa dialah yang menjamin kita. Dan dia berkata, dia telah menyiapkan tempat bagi kita. Amin, saudaraku. Maka dia mengundang kita. Supaya kita, saudaraku, percaya. Dan kita masuk bersama dengan dia. Menempati rumah yang telah diberikan kepada kita. Yesus adalah sebagai kebenaran. Amin, saudaraku. Sebagian orang berkata, jalan menuju kekekalan itu sempit. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, jalan kekekalan itu, saudaraku, lebar, luas. Dapat menampung dunia ini, saudaraku. Amin. Daripada kita memikirkan apa kata orang tentang jalan kekekalan, mari kita bersyukur kepadanya. Saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur Tuhan, Engkau menjadi jalan dan kebenaran dan hidup bagi saya menuju kepada kekekalan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya. Kau yang telah menopang dan menatang hidup kami.
Engkau yang telah mempersatukan kami sebagai gereja-Mu, sebagai anggota tubuh-Mu. Kau telah mengirimkan Roh-Mu bagi kami untuk menuntun kami, sehingga tidak ada satupun kami tersesat. Kaulah yang membukakan tingkap-tingkap kerajaan-Mu, dan Kau bukakan untuk memberkati kami, memberkati rohani kami, dan menyediakan kebutuhan kami. Bahkan Engkau menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Ketika kami kurang hikmat, Engkau memberikan jalan bagi kami untuk memintanya kepadamu. Kaulah kebenaran, Kaulah kehidupan, Kaulah yang menuntun kami dan mendukung pelayanan kami dan pertumbuhan rohani kami. Dan firman-Mu mengajari kami untuk tidak takut menjalankan dan mengerjakan hidup di dalam kekudusan seperti Engkau Tuhan. Segalanya kami serahkan padamu. Dan kami belajar menyerahkan seluruhnya kepadamu. Tidak ada yang tertinggal. Karena kami milik-Mu Tuhan. Kami kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami siapkan diri kami untuk mendengar, mempelajari, dan menaati firman-Mu. Karena ketiga hal ini menghubungkan kami dengan-Mu. Amin. Dan jikalau kami setia mengerjakan, maka kami juga akan terus menerus terhubung dengan-Mu Tuhan. Kebebasan yang Kau berikan bagi kami bukan untuk kebebasan kami, tetapi kami serahkan seluruhnya kepadamu Tuhan. Supaya pertumbuhan rohani kami terus seimbang. Seperti firman-Mu Tuhan. Dan apapun pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu. Dalam keluarga, secara pribadi. Janganlah Engkau biarkan mereka mengeraskan hati. Tetapi kembalikanlah penglihatan mereka kepada panggilan-Mu semula, di mana mereka percaya dengan sepenuhnya kepadamu, menerima kasih-Mu, kebaikan-Mu, kuasa dan mujizat yang Kau berikan bagi mereka, sehingga mereka tidak membiarkan putus hubungan maupun pandangan mereka kepadamu Tuhan. Dan kami jadikan firman Tuhan kebenaran bagi kami, jalan kami menuju kepada kehidupan kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semua umat Tuhan. Baiklah, sebelum kita memberi persembahan kita dan ucapan syukur kita, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami setiap umat-Mu Tuhan senantiasa Tuhan mengucap syukur Tuhan, buat segala kasih-Mu Tuhan, buat segala pemeliharaan-Mu, bahkan juga buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa Tuhan kami rasakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hingga juga pada saat ini kami bisa berada di rumah-Mu Tuhan, bisa berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat juga Bapa, kami akan memberi persembahan kami, ucapan syukur kami, bahkan juga setiap Tuhan perpuluhan, bahkan juga penginjilan yang kami berikan Tuhan. Senantiasa Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberkatinya Tuhan. Urapi setiap persembahan kami Tuhan, agar Tuhan menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu dan bahkan menjadi persembahan yang harum Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja Tuhan. Baik pun yang kami bekerja di instansi pemerintah bahkan swasta. Dan juga kami yang bekerja sebagai serabutan Tuhan. Senantiasa Tuhan, apapun profesi kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang memberkati apapun yang kami pegang, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Senantiasa Tuhan, Tuhan berkati kami Tuhan, Tuhan menjadikan kami Tuhan lebih lagi, bukan menjadikan ekor, bahkan menjadikan kami sebagai kepala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik kami Tuhan yang masih studi bahkan juga yang sekolah dan kuliah Tuhan. Senantiasa juga Tuhan tetap memberkatinya Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi segala kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, Tuhanlah yang mencukupinya Tuhan. Dan bahkan juga masa depan yang terbaik Tuhan telah sediakan buat anak-anak-Mu. Pekerjaan juga telah Tuhan sediakan yang terbaik Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu Tuhan yang pada saat ini yang kami membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan. Senantiasa Tuhan membukakan jalan, berkati Tuhan setiap orang-orang di luar sana Tuhan, untuk bisa Tuhan mempekerjakan kami Tuhan. Untuk Tuhan kami juga, karena kami juga rindu Tuhan untuk memberi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan pada saat ini untuk setiap kebutuhan umat-Mu di bulan puasa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa-masa saat bulan puasa ini tidaklah mudah bagi kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ketika kami Tuhan menyerahkan itu kepada-Mu Tuhan, senantiasa Tuhan yang telah menyediakannya semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat setiap Tuhan umat-Mu pada saat ini Tuhan yang sedang menanti setiap jawaban doa kepada-Mu Tuhan, bahkan juga yang pada saat ini yang sedang dalam keadaan sakit membutuhkan kesembuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhanlah yang menjamah semuanya, bahkan juga yang menjawab setiap doa-doa dari anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami menyatukan hati menghancurkan segala kuasa-kuasa jahat yang menghalang-halangi tercurahnya berkat Tuhan kepada setiap umat Tuhan. Dalam nama Yesus, kebimbangan, kikir pelik juga. Dalam nama Yesus, penyakit juga. Dalam nama Yesus, tinggalkan setiap umat Tuhan yang mencuri juga sukacita setiap umat Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak juga sabar menanti setiap janji-janji akan Tuhan. Dalam nama Yesus, menghalang-halangi juga sembuhan, terjadinya kesembuhan bagi setiap umat Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak berkuasa Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Amin. Tetaplah kami ingat bahwa kehidupan yang kami miliki semua oleh karena berkat kemurahan-Mu kami. Terima kasih Bapa. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari seluruh jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kau telah menunjukkan itu dari awal sampai selesai ibadah kami, baik pelayanan kami. Kami dapat menikmati hadirat-Mu ketika kami memuji-Mu, ketika kami berdoa, ketika kami melayani. Kami dapat menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Kami tidak akan pernah berhenti berdoa membela GKI Padang. Baik mendoakan gembala, mendoakan anak-anak, dan mendoakan seluruh pelayan, baik umat-Mu. Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup kami. Dia sanggup menuntun. Dia sanggup memberikan jalan ketika kami menemukan kesulitan. Dan firman-Mu yang sudah Engkau berikan menjadikan kehidupan bagi kami. Menjadi jalan bagi kami untuk tetap setia mengikuti ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini. Kami akan kerjakan pekerjaan kami esok hari jauh lebih baik dari hari ini Tuhan. Karena kami telah diberkati lewat firman Allah. Dan firman Allah yang memberikan kepada kami supaya kami memiliki kelembutan hati. Dan mata kami melihat kepada Tuhan. Setiap pengorbanan kami itu menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Umat-Mu yang datang, umat-Mu yang memuji dan menyembah-Mu, umat-Mu yang membawa korban persembahan mereka, semua berarti bagi-Mu Tuhan. Dan Kau telah mengembalikan berkali lipat ganda bagi umat-Mu. Baik kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik saya, baik anak-anak, begitu juga pelayan altar, begitu juga Tuhan ministry, begitu juga pelayan-pelayan seluruhnya. Semua yang kami berikan, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Engkau Tuhan mengembalikan berkali lipat ganda bagi kami. Tuntunan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini, supaya kami jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami menghargai apa yang sudah Engkau berikan bagi kami, yang telah Engkau percayakan kepada kami, supaya kami tetap dengan sungguh-sungguh hati mengerjakan dan mengembangkannya. Maka Tuhan akan menambahkan kepada kami apa yang kami rasakan kurang. Tuhan siap menambahkannya kepada kami. Berkati kami seluruh pemimpin-pemimpin rohani di GKI Padang ini Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi teladan, dan benar-benar kami Tuhan menjadi contoh, dan benar-benar kami Tuhan memberikan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus dapat menjadi penolong bagi gereja ini, supaya jemaat-Mu Tuhan melihat bahwa kami menjadi teladan bagi gereja ini. Dan mereka juga Tuhan akan siap menjadikan diri mereka menjadi teladan. Kami berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan dan penuntun bagi mereka. Dan Engkau Tuhan menjadi kebenaran bagi mereka. Dan suatu saat mereka mengenal Engkau dan menyerahkan hidup mereka kepada-Mu dan percaya kepada-Mu. Itu doa-doa kami Tuhan. Berkat-Mu Tuhan memberkati lingkungan kami, baik pemerintah di daerah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pulang bersama dengan-Mu. Bungkuslah kami dengan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian baik kuasa kegelapan,
roh jahat di udara, celaka, tabrakan, maut, kematian, sakit, penyakit, serangan-serangan balik, kemiskinan, keluar kostan pribadi, tinggalkan kami. Baik perjalanan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Mari kita pandang kepada Tuhan. Mari kita percaya kepadanya. Dan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah saudara khawatir dan bimbang. Tuhan akan pelihara hidup saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kasih Allah Bapa memberikan damai sejahtera. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Akan firman Tuhan yang pada hari ini. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk datang beribadah pada hari Kamis ini dimulai jam 19.15. Tuhan Yesus memberkati.